malam ini mungkin kita akan bicara panjang ya, ngobrol panjang, karena kita akan mencoba menelusuri ya jejak atau periode dalam Islam itu ya. Itu dalam rangka kita mencoba untuk menemukan kemurnian dari ajaran ini gitu. Artinya itu adalah sebuah atau salah satu upaya yang bisa kita lakukan ya bagi mereka yang penggemar literasi, mereka yang penggemar sejarah ya. Kadang mereka pengen gitu dengan literasi yang ada, dengan melihat bagaimana perjalanan ajaran ini ya sejak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkannya ya. Kemudian tentu dalam periode selanjutnya ada sebuah atau beberapa kejadian-kejadian yang kemudian mewarnai ya perjalanan ajaran ini sampai kemudian hari ini, dan umat saat ini menganutnya dan menjadikannya sebagai sebuah keyakinan ya, sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya ya, karena agama itu sendiri adalah sesuatu yang sifatnya sangat-sangat penting ya, sangat prioritas bagi sebagian umat, karena itulah yang menjadi sebuah pegangan ya, sebagai sesuatu yang membuat tanda kutip merasa nyaman ketika kemudian mereka mengalami kematian gitu ya. Jadi istilahnya dalam ketidakpastian, dalam ketidaktahuan, dalam kegamangannya tentang seperti apa kehidupan setelah kematian, tentu hal yang paling aman ya, hal yang paling bisa memberi kenyamanan ya, garansi bagi mereka tentu adalah agama itu sendiri itu, karena disitulah ada sesuatu yang menjanjikan ya, sesuatu yang mungkin ketika mereka masuk ke dalam ajaran itu mereka merasakan keamanan gitu, mereka merasakan akan ada sesuatu yang tempat mereka untuk berlindung ya, tempat mereka untuk menyerahkan segala ketidakpastian ya terkait dengan kehidupan setelah kematian gitu. Nah, artinya itu adalah sebuah fakta cara beragama umat manusia hari ini ya, terlepas dari apapun agamanya ya, bukan hanya sebatas Islam ya, termasuk agama-agama yang lain juga ya. Itu adalah perilaku beragama yang menjadi sangat umum di kalangan kita hari ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tentu karena adanya kompleksitas dalam menjalani kehidupan, adanya berbagai macam tekanan yang muncul ya dalam menjalani kehidupan, dan kemudian fakta di mana bahwa setiap hari, setiap saat kematian itu bisa saja datang menjemput ya.
Nah, tetapi tentu karena ada sesuatu atau sebuah situasi di mana kondisi kehidupan setelah kematian itu sesuatu yang kabur bagi mereka gitu. Makanya kemudian mereka mencoba mencari tempat yang merasa nyaman ya untuk mereka, yaitu dia agama itu sebagai sebuah pelarian. Yaitu satu hal. Tetap makanya ketika kemudian konteks agama kita masukkan kepada ranah atau wilayah-wilayah ilmiah, tentu dia kemudian menjadi sesuatu yang banyak yang mengabaikannya gitu, banyak yang menolaknya, karena ajaran-ajaran agama yang mereka dapatkan hari ini tuh sifatnya terkesan dogmatis ya. Bahkan banyak hal-hal yang kontradiktif di dalamnya, banyak hal yang kontradiksi, sehingga nalarnya tidak bisa menerima ya. Jadi mungkin mereka mengambil keputusan bahwa alangkah baiknya kalau tidak perlu beragama ya, karena kalau cuma hanya sebuah ketenangan, kedamaian dan lain sebagainya, itu banyak instrumen-instrumen lain yang bisa mereka lakukan ya sebagai kompensasi dari tidak beragama itu sendiri gitu. Jadi ada semacam istilahnya komplementer kali ya bahasanya gitu. Tetapi sebagian yang lain yang merasa bahwa agama itu adalah sesuatu hal yang menjadi sangat penting, hal yang mendasar ya. Nah tentunya itu menjadi hal yang tidak ada pilihan, harus mereka jalani gitu. Nah, tetapi di sisi lain ya, terkadang mungkin kita kemudian menjadi bingung gitu ketika munculnya berbagai macam aliran, munculnya berbagai macam firqah, mazhab di tengah-tengah kita gitu ya. Bahkan yang terjadi adalah berbagai macam friksi, pertentangan, perdebatan, dan saling menyalahkan ya di antara orang-orang Islam itu sendiri ya. Jadi ini kita tidak bicara dalam konteks Islam dan bukan Islamnya. Ini dalam Islam saja dulu. Itu begitu banyaknya pertentangan itu, begitu banyaknya aliran-aliran yang muncul itu. Sehingga kalau sepintas lalu kita kemudian menjadi bingung, yang mana sih sebenarnya yang paling benar gitu ya. Dan ketika kita yang mengharapkan bahwa akan mendapatkan jaminan atau garansi nanti di hari setelah kematian kita ya, kita pun kemudian menjadi ragu gitu, apakah iya ya, sementara begitu banyaknya aliran-aliran di depan kita harus memilih yang mana gitu. Nah malam ini kita mungkin mencoba untuk menelusuri jejak-jejak sejarah di peradaban Islam itu sendiri ya. Nah tentu kita semua sepakat ya bahwa di zaman Nabi Muhammad sendiri itu tidak ada sama sekali perbedaan-perbedaan terkait bagaimana menjalankan agama ini ya. Itu semua pasti kita sepakat tentang hal tersebut ya. Di situ
tidak ada sama sekali yang namanya mazhab, tidak ada aliran-aliran yang kita sebut sebagai aliran Islam kebatinan, aliran Islam fikih, ya, aliran teologi Islam, ya, akidah Islam dan sebagainya, nggak ada. Ya, Islam pada saat itu ya hanya satu gitu, nggak ada yang lain. Nah, kalau kita melihat sejarah ya, bahwa yang disebut sebagai generasi awal itu kan adalah generasi di zaman Nabi Muhammad itu sendiri yang hidup bersama sahabatnya, ya, yaitu ya sekitar 610 Masehi sampai sekitar 632 Masehi. Ya, itu adalah periode di mana baginda Nabi masih bersama. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di situ tidak ada yang namanya mazhab dan aliran, ya, nggak ada. Yang ada adalah ya satu Islam gitu, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad, ya, melalui Nabi Muhammad. Nah, periode berikutnya itu adalah pasca berlindungnya atau wafatnya baginda Nabi Muhammad. Ini biasa kita sebut sebagai periode Khulafaur Rasyidin, ya. Itu sekitar tahun 632 Masehi sampai sekitar 660-an Masehi lah, ya. Nah, di sini, di periode ini, di sini sudah mulai muncul, ya, perbedaan ijtihad, khususnya pada wilayah politik gitu, ya. Nah, makanya di zaman inilah muncul yang disebut benih-benih firqah tersebut, ya, benih-benih aliran, karena khususnya pada saat peristiwa yang kita sebut sebagai Fitnatul Kubro, ya, yaitu perang Jamal. Ini kan perang antara istri baginda Nabi itu berperang melawan pasukan Imam Ali yang notabene adalah suami dari Fatimatuz Zahra, ya, anaknya baginda Nabi, berarti dia adalah menantunya baginda Nabi, ya. Ini kalau orang luar melihat peperangan ini apa ya namanya, ini yang kita sebut sebagai perang Jamal, ya. Kenapa disebut perang Jamal? Artinya onta gitu, ya. Nah, pada saat itu Bunda Aisyah mengendarai onta pada saat memimpin pasukannya. Makanya disebut sebagai perang Jamal. Dan inilah yang disebut sebagai fitnah besar. Nah, peristiwa perang ini sudah menunjukkan, ya, secara langsung bahwa sudah terjadi perpecahan, ya, dalam umat Islam itu sendiri, ya. Nah, disinilah juga yang kemudian menjadi cikal bakal dari munculnya firqah-firqah itu, atau embrio dari 3 aliran besar, ya, yang sampai hari ini mungkin mewujud gitu, ada eksistensinya gitu. Nah, yang pertama, tapi kalau lihat sebenarnya firqah ini lebih kepada sifatnya politis, ya, politik, artinya ini adalah aliran politik. Ada yang melihatnya seperti itu gitu. Yang pertama itu adalah kaum Khawarij, ya. Ini kaum Khawarij ini muncul, dia keluar dari pasukannya Imam Ali setelah peristiwa Tahkim, ya. Peristiwa Tahkim itu artinya istilahnya apa, ya,
tidak usah melanjutkan seperti memaafkan gitu ya, tidak usah ada pertentangan gitu karena kita sesama muslim. Tetapi bagi bagi kaum Khawarij ini ya tidak bisa gitu ya. Mereka harus mengacu kepada Al-Quran bahwa kalau mereka salah kita harus memeranginya gitu. Nah, jadi akhirnya dia keluar dari pasukan Imam Ali karena tidak bersepakat dengan kebijakan Imam Ali gitu. Nah, kemudian embrio yang kedua, di sini juga muncul yang disebut sebagai Syiah ya. Ini yang bertentangan dengan Khawarij tadi ya, yaitu yang mendukung secara penuh kepemimpinan Imam Ali gitu. Makanya kan ada yang menyebut sebagai Syiah. Syiah itu kan pengikut ya, Syiah Ali gitu. Nah, ini sebenarnya tafsirnya secara politik, walaupun sebenarnya Syiah nggak seperti itu, ini bukan aliran politik sejatinya ya. Tetapi kalau kita masuk lebih jauh ke dalam ajaran-ajaran Syiah itu sebenarnya dia lebih kepada istilahnya bagaimana mengawal ajaran suci dari baginda Nabi melalui ahlul baitnya ya. Makanya di situ ada ahlul bait, yaitu nanti ini ada di kesempatan lainnya, tapi kita mencoba untuk memetakan dulu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada juga yang tidak di keduanya ya. Nah, ini yang orang sebut sebagai ahlus sunnah. Itu padahal ya nggak seperti itu juga sih sebenarnya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, yaitu adalah jadi pada periode kedua itu Khulafaur Rasyidin itu di situ sudah terjadi pertentangan yang luar biasa ya. Itu pasca meninggalnya Khalifah Utsman di situ ya. Itu sebenarnya yang jadi munculnya di situ yang kemudian terjadi perang Jamal itu kan sebenarnya dipicu dari kematiannya Khalifah Utsman itu. Nah, kita tidak mencoba menelusuri lebih jauh tentang perang Jamal dan sebagainya. Kita hanya mencoba untuk memetakan bahwa di periode awal ini itu sudah mulai terjadi kelompok-kelompok dan aliran gitu ya. Nah, padahal di zaman itu tentu masih sangat dekat dengan yang namanya peristiwa pewahyuan gitu ya. Ya, baginda. Makanya di zaman itu kan mushaf itu belum terpatenkan gitu ya, walaupun mungkin sudah dikumpulkan tapi belum dipatenkan gitu. Nah, kita lanjut kepada periode setelah Khulafaur Rasyidin itu, kita masuk kepada dinasti ya. Dinasti yang pertama adalah dinasti Umayyah, itu sekitar 661 Masehi sampai 750 Masehi ya. Nah, pada periode ini disinilah muncul aliran-aliran teologis ya, atau kalau di literatur kadang juga disebut sebagai ilmu kalam ya. Nah, jadi kenapa aliran-aliran teologis ini muncul? Karena pada zaman ini disinilah muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan atau konflik-konflik filosofis yang dialami oleh umat pada saat itu gitu ya. Bisa jadi mungkin ke penetrasi dari kelompok-kelompok atau aliran-aliran pemikir filsafat ya, filsafat dari Yunani dan sebagainya, yang kemudian berinteraksi dengan
pemikiran Islam itu sendiri, sehingga kemudian muncullah aliran-aliran yang berusaha untuk merespon konflik-konflik filosofis tersebut gitu ya. Misalnya tentang kehendak bebas manusia ya, free will, kemudian apakah manusia itu bebas ya, atau apakah manusia itu tidak memiliki kebebasan apapun gitu ya. Kita kenal ada yang disebut dengan Qadariyah ya, yang menegaskan kebebasan atau kehendak manusia, mempercayai adanya free will. Nah, kemudian lawannya ada kita sebut sebagai Jabariyah. Jabariyah ini yang menegaskan bahwa kita tidak punya kehendak sama sekali gitu ya, semuanya berasal dari Dia. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan Murji'ah ya, yang memisahkan iman dari amal ya. Murji'ah ini intinya bahwa mereka ini tidak akan menghukumi kafir kepada seseorang terkait amal yang dilakukan ya, karena bisa jadi dia melakukan itu tetapi hatinya tidak gitu ya. Itu inti dari Murji'ah, pahaman Murji'ah seperti itu gitu. Murji itu artinya menjeda gitu, jadi dia menjeda atau tidak menjudge seseorang ya setelah nanti di hari akhir gitu, akhirat, setelah di hari akhir yang kemudian menentukan statusnya seseorang itu, apakah dia kafir atau tidak. Jadi ya kita tidak bisa mengkafirkan seseorang gitu secara langsung, karena walaupun yang dilakukan mungkin adalah dosa besar, tapi bisa jadi dalam hatinya tidak seperti itu ya. Artinya menangguhkan status kekafiran seseorang itu sampai di akhirat gitu ya. Itu yang disebut teologi Murji'ah ya. Nah, ini muncul setelah periode setelah Khulafaur Rasyidin berakhir dan masuk kepada dinasti Umayyah ya. Nah, itu jadi disinilah muncul berbagai macam teologi itu, termasuk teologi Mu'tazilah ya. Kita tahu Mu'tazilah ini adalah kelompok pemikir rasional ya dalam teologi Islam gitu. Nah, jadi kelompok-kelompok kalam ini itu adalah bekerja pada wilayah akidah ya, akidah. Jadi yang belum terkait kepada hukum gitu. Jadi pada saat ini belum ada yang muncul yang disebut mazhab-mazhab itu tadi. Jadi dia baru semacam aliran pemikiran ya dalam Islam. Yaitu tadi untuk merespon berbagai macam konflik-konflik yang sifatnya filosofis gitu ya. Seperti yang tadi itu ya, kehendak bebas manusia ya, apakah dia bebas atau tidak gitu kan. Nah itu. Kemudian periode berikutnya itu adalah kan setelah dinasti Umayyah masuk kepada dinasti Abbasiyah. Nah, di periode awal Abbasiyah itu sekitar 750 sampai 900 Masehi ya. Nah, disinilah baru muncul yang namanya mazhab ya, yang kita kenal ada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai periode emas kemunculan mazhab. Jadi mazhab ini istilahnya dia lebih kepada aliran yang sifatnya atau didasari pada hukum ya, fikih gitu ya, fikih, istilahnya fikih gitu. Jadi dia bukan mazhab pemikiran, bukan akidah ya, bukan politik juga, tetapi dia lebih berbicara kepada tentang aturan-aturan ya. Dia lebih kepada fikih. Inilah yang kemudian menjadi rujukan umat sampai hari ini terkait
masalah-masalah hukum yang ada dalam agama Islam gitu ya. Jadi makanya kenapa dia sampai hari ini dia masih tetap langgeng ya, karena memang ini yang bersentuhan dengan kehidupan keseharian manusia. Jadi lebih kepada berbicara tentang syariat gitu ya. Coba kalau kita misalnya mencoba untuk menghitung periodenya ya, jadi dia muncul sekitar, kalau kita ambil pertengahannya ya kan 750 sampai 900 Masehi, di 800 lah ya, berarti ada sekitar 200 tahun ya. Ada sekitar 200 tahun setelah periode Mas Baginda Nabi, periode wafatnya Nabi, baru mazhab ini baru muncul yang membahas tentang fikih-fikih tadi itu ya. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana 200 tahun itu ya, tentu ya udahlah, bagaimana kita bisa menilai sendiri gitu ya. Artinya mau menilai dari sisi purifikasi ya, kemurnian dari aturan-aturan itu ya tentu yang namanya periode waktu yang sangat jauh, kita tidak bisa menghindari yang namanya distorsi gitu ya. Itu periode dinasti Abbasiyah awal ya. Nah kemudian pada periode Abbasiyah tengah atau sekitar tahun 900 sampai 1200-an Masehi, ya disinilah muncul aliran-aliran tasawuf dan tarekat. Nah ini juga rancu sebenarnya. Karena ini kan yang saya urai ini kan sebenarnya adalah literasi ya. Ada orang yang mencoba membuat literasi seperti ini, ada orang yang mencoba membuat penafsiran atau memetakan periode-periode dalam perjalanan ajaran Islam itu ya. Nah dia kemudian membuat pemetaan seperti ini, bahwa disinilah muncul aliran tasawuf dan tarekat. Jadi seperti kayak Qadariyah, kemudian Rifaiyah, Kubraiyah, Sidikiyah, Naksabandiyah ya, dan seterusnya ya. Nah disinilah dipetakan periodenya gitu. Periodenya terbentuk di tahun ini. Kalau kita lihat periodenya itu di 900 sampai 1200, atau kalau kita ambil tengah-tengahnya ya, anggaplah di 1000 Masehi, 1000 kurang 600-an itu berarti sekitar 400 tahun gitu. Nah inilah mungkin yang kemudian menjadi dasar bahwa beberapa, nanti ada lagi periode berikutnya ya. Pokoknya bahwa dari pemetaan periode ini kelihatan ya, karena memang penelusuran literasi ini kan memang tercatat ya. Misalnya kan Naksabandi itu, atau Naksabandi kan sekitar 1100-an lebih ya, itu oleh Bahauddin Naksabandi ya. Kemudian di Abdul Qadir Jailani sekitar 561 Hijriyah ya. Kemudian Suhrawardiyah. Jadi itu ada catatan-catatannya, dan karena mereka lah yang dianggap sebagai yang pertama memunculkan ajaran sistem torekah itu, makanya di situ diklasifikasikan bahwa dia muncul pada periode Abbasiyah pada pertengahan akhir atau 900 sampai 1200 Masehi gitu. Nah, kemudian
periode yang terakhir itu adalah pasca, enggak, itu tadi periode awal Abbasiyah, pertengahan sampai akhir itu adalah torekah ini ya, torekah identifikasi bahwa torekat mulai bermunculan di situ gitu, pelaku torekat atau sufi, kaum sufi gitu. Nah, nanti setelah pasca Abbasiyah, disitulah diidentifikasi munculnya torekah besar ya, seperti Naksabandi, kemudian Sasilia, kemudian mazhab tadi yang fikih itu kemudian mulai terkonsolidasi itu. Jadi disinilah kemudian awalnya terbentuk dua kekuatan atau dua kubu besar, antara kubu torekah ya, yang istilahnya berada pada pihak wilayah-wilayah kebatinan ya, atau wilayah esoteriknya dari ajaran ini gitu. Nah, di satu sisi kelompok mazhab kemudian mengkonsolidasikan diri, ya itulah yang kemudian mewakili aspek eksoteris dari ajaran Islam ini gitu. Nah, jadi kalau kita melihat itu kan kita bisa terbuka pikiran kita bahwa sebenarnya Islam ini terpecah-pecah, memecah mungkin dari Islam secara syariatnya, Islam secara rohaninya ya, secara hakikatnya itu ternyata dalam proses perjalanannya itu gitu, dalam rentang waktu yang sangat panjang itu ya, itu. Nah ini makanya kemudian ini sangat jelas ketika kita masuk pada periode modern gitu, yaitu sekitar tahun 1800 Masehi sampai sekarang ya. Nah, mereka yang muncul di zaman itu, pemikir-pemikir Islam, itulah yang kadang dikatakan sebagai pembaharu gitu ya. Nah, disinilah muncul Wahabiyah, yaitu di abad sekitar abad 18 Masehi. Kemudian Salafiyah modern ya, di abad 20, kemudian modernisme Islamnya seperti tokoh-tokohnya seperti Umar Abduh ya, Rashid Ridho, kemudian Sayyid Qutb. Kemudian selain itu, kalau itu tadi kan lebih mewakili kepada bagaimana kembali kepada kemurnian agama ya. Jadi satu hal yang menjadi ciri khasnya adalah bagaimana mengembalikan Islam kepada, atau kembali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Itu yang menjadi tagline-nya ya, misi atau visi dari gerakannya gitu. Nah, kemudian berikutnya di abad modern itu juga muncul gerakan-gerakan yang menegaskan, atau gerakan-gerakan politik ya, muncul gerakan-gerakan politik ya, misalnya Ikhwanul Muslimin ya di Mesir gitu. Kemudian yang paling kental itu adalah Hizbut Tahrir ya. Hizbut Tahrir itu kan dia punya jaringan di mana-mana itu. Dengan perjuangannya adalah mendirikan khilafah ya, mengembalikan khilafah yang pernah ada di periode-periode sebelumnya itu. Nah, kemudian ada juga gerakan-gerakan yang sifatnya lebih kepada sosial kemasyarakatan gitu, atau dia tidak terafiliasi secara politik ya, tetapi dia menjalankan agamanya lebih bagaimana langsung kepada masyarakat ini. Ini yang kita kenal sebagai Jamaah Tablik ya, itu didirikan oleh Maulana Ilyas pada tahun sekitar 1927 ya.
jamaah tabligh yang mungkin sekarang ini populasinya semakin membesar ya. Bahkan nanti di bulan November ini ya, dia akan melakukan doa akbar di Indonesia, tepatnya di Lampung ya kalau nggak salah itu. Ya, dia melakukan pertemuan besar itu ya, katanya sudah ada 27 negara yang konfirmasi ya. Targetnya nanti jutaan nanti yang menghadiri nanti tabligh akbarnya itu. Ya, jadi ini salah satu komunitas Islam nanti yang akan melakukan pertemuan di Indonesia ya. Nah, padahal kalau kita telusuri sebenarnya pendiri dari jamaah tabligh ini Maulana Ilyas ini itu sangat bergurunya ke Naqsabandiyah Mujadidiyah gitu ya. Ya cuman mungkin karena sanad bergurunya sudah hilang, jadi mereka nggak menemukan sambungannya lagi gitu. Jadi sekarang lebih kepada bagaimana melaksanakan syariatnya tok gitu ya. Padahal kalau kita telusuri itu sebenarnya ketemunya di Syekh Ahmad Sirhindi ya. Ahmad Sirhindi itu adalah Naqsabandiyah Mujadidiyah gitu. Jadi Maulana Ishaq ini Maulana Ilyas ini. Maulana Ilyas ini kan di India kalau nggak salah. Nah, dari situlah ada salah satu khalifah dari Ahmad Sirhindi gitu, yang kemudian menghubungkannya, dan dia merupakan guru rohani utama dari si Maulana Ilyas ini, yang merupakan pendiri dari jamaah tabligh gitu. Nah, sebenarnya dulu gerakan-gerakan untuk mengajak orang sholat dan sebagainya sebenarnya itu adalah dilatar belakangi oleh situasi masyarakat pada saat itu di zamannya Maulana Ilyas, di mana memang masyarakat sudah melupakan itu ya, sudah melupakan tentang itu. Akhirnya sebagai bentuk ubudiyah ya, sebagai bentuk ubudiyah, seluruh jamaahnya kemudian diperintahkan untuk turun ke masyarakat langsung gitu. Nah itu jadi sampai hari ini kemudian ya itulah yang terjadi gitu ya di masyarakat kita, dengan berbagai macam aliran ya, firqah-firqah, mazhab-mazhab, bahwa ternyata semuanya itu bermunculan karena perjalanan dari ajaran itu sendiri sejak diwahyukan kepada baginda Nabi, kemudian berlindungnya ajaran ini kemudian terbawa oleh waktu gitu ya, terbawa oleh waktu ya, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, sampai hari ini ya sudah mendekati 1500 tahun. Nah, itu ternyata tadi ya sangat jelas ya, dari apa yang diuraikan saya tadi, bahwa ternyata munculnya firqah-firqah, munculnya mazhab-mazhab itu sebenarnya dari proses panjang itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi ya terjadinya pemisahan antara aspek esoteris Islam dan eksoteris Islam ya, Islam secara jasmani, Islam secara rohani, itu ya di abad-abad setelah periode akhir dari dinasti Abbasiyah ya, di situ, dimana di situ kemudian kelompok-kelompok mazhab ya, hukum-hukum fikih itu mengkonsolidasikan diri, kemudian di satu sisi
mereka yang dikategorikan sebagai pengamal tasawuf ya, atau kaum sufi atau pelaku-pelaku tarekah, pun juga mengkonsolidasikan diri gitu, sehingga terjadilah diferensiasi yang cukup tajam antara kelompok-kelompok yang berpegang kepada hukum ya, fikih ya, dan di satu sisi yang mengamalkan tarekah itu ya. Padahal kalau kita menelusuri ke atasnya kan sebenarnya itu satu gitu. Nah, di atas itu sebelumnya pertentangannya lebih kepada pertentangan secara politik ya, antara yang menjadi sumbernya ketika Fitnatul Kubroh itu gitu. Nah, dari situ. Tapi kemudian itu firqah-firqah itu terus bertahan gitu kan, karena tidak kejelasannya siapa yang menjadi acuannya, patokannya, sehingga siapa yang menjadi pemimpin sementaranya yang dianggap sebagai cukup memiliki kekuatan, maka disitulah yang menjadi acuannya gitu ya. Nah, disinilah kemudian kita bisa dengan jelas ya mengambil sebuah benang merah bahwa sebenarnya munculnya aliran-aliran, firqah-firqah dan sebagainya itu karena umat itu sudah terputus dengan yang namanya sumber wahyu gitu, sumber penerima wahyu yang memiliki otoritas penuh dalam menafsirkan wahyu ya. Artinya karena adanya berbagai macam kepentingan ya, dalam hal ini kepentingan politik, kepentingan golongan dan sebagainya, sehingga muncullah kelompok-kelompok itu tadi ya. Jadi kemudian berikutnya adalah tentu ada semacam penafsiran yang terjadi terhadap kitab Al-Quran itu sendiri dan hadis itu sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya yang saya mau katakan bahwa baginda Nabi dalam hadisnya mengatakan bahwa itu saya coba lihat ya, itu kalau nggak salah baginda Nabi ada hadisnya yang mengatakan tentang hadis tentang periode emas ya. Nah, ini HR Muslim nomor 2533, bahwa sebaik-baik manusia adalah pada masaku, kemudian masa berikutnya, lalu masa berikutnya. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa masa-masa bersama Nabi, baginda Nabi Muhammad, itulah generasi emas, generasi yang terbaik gitu. Kenapa? Karena pada saat itu tentu baginda Nabi masih ada ya, di situ masih ada terjadi proses pewahyuan yang langsung diterima oleh baginda Nabi, kemudian langsung disampaikan kepada umatnya, dan kalau terjadi perselisihan otomatis kan kembali kepada Nabi gitu, karena masih ada sosok Nabi. Nah, ini yang saya mau tekankan bahwa untuk mendapatkan generasi yang terbaik itu adalah tentu harus ada seorang yang menjadi rujukan gitu, ada seseorang, ada sosok yang menjadi pemutus dari segala persoalan gitu. Nah, kalau kita mencoba mengacu kepada Nisa 59 ya, jadi kan ini persoalan perbedaan aliran ini kan sebenarnya muaranya kepada satu kan ya. Mereka sebenarnya semua pengen menafsirkan
bahwa mereka taat kepada Allah gitu. Kan arah muaranya ke situ gitu. Ya, mereka ingin mengikuti Allah. Kan begitu kan? Nah, ternyata kan di Al-Quran kan ada rumusnya. Bahwa ketaatan kepada Allah harus melalui ketaatan kepada Rasul. Dan ketaatan kepada Rasul yang melalui ketaatan ulil amri. Nah, jadi ulil amri di zaman baginda Nabi pada saat itu adalah ya beliau gitu, Muhammad bin Abdullah. Dialah yang menjadi pusat gitu, pusat ketaatan. Ya, dialah yang menjadi acuan gitu, sehingga ya tidak ada yang dibilang sebagai Islam ini, Islam itu. Islam itu cuma satu gitu. Ya, dan pada saat itu pun juga nggak ada yang disebut sebagai agama Islam kan, nggak ada. Islam lahir itu ya sekitar kata-kata Islam sebagai sebuah agama, sebuah identitas itu lahir sekitar itu dinasti Umayyah dan Abbasiyah gitu ya, karena di situ pada saat ada semacam konflik dengan Romawi atau apa ya, sehingga membutuhkan sebuah identitas gitu ya, maka disebutlah mereka itu sebagai agama Islam ya. Tetapi di zamannya baginda Nabi tidak ada yang disebut sebagai agama Islam. Yang ada adalah pengikut baginda Nabi, jamaah ya, jamaah yang merupakan pengikut dari baginda Nabi. Itu di zamannya baginda Nabi. Jadi tidak, Islam belum ada pada saat itu. Islam sebagai sebuah agama identitas ya, nggak ada di zamannya Nabi itu. Yang ada adalah kelompok-kelompok yang atau jamaah yang merupakan pengikut Nabi. Jadi apapun yang dikatakan Nabi, yang mereka mengikut, mereka taat gitu. Nah, Nabi inilah yang menduduki posisi sebagai ulil amri minkum di zaman itu. Makanya tidak ada yang dibilang Islam ini, Islam itu, karena cuma satu gitu ya pemimpinnya. Itulah yang disebut sebagai generasi terbaik gitu. Itulah yang disebut dengan generasi emas ya, karena di tengah-tengahnya ada seorang ulil amri, di tengah-tengahnya ada seorang pemimpin umat, ada seorang imam gitu, di tengah-tengahnya ada seorang rasulun min anfusikum. Jadi mereka yang mengikut pada Nabi pada saat itu adalah mereka yang terbimbing oleh Allah melalui Rasulnya. Ya, kenapa dia merupakan generasi terbaik? Ya karena mereka dibimbing langsung oleh Allah melalui Rasulnya. Rasulnya yang mewujud pada diri Nabi Muhammad. Itulah yang disebut sebagai generasi emas. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana pasca atau setelah periode kenabian selesai gitu. Khatamun Nabiyyin, Nabi Muhammad adalah khatamun Nabiyyin gitu. Nah, disitulah mulai munculnya dogma itu tadi, dogma sebuah pemahaman yang kemudian membuat distorsi yang luar biasa pada kaum umat sampai hari ini. Ketika baginda Nabi wafat berlindung, kemudian juga dikatakan bahwa Rasul sudah mati gitu. Tidak ada lagi utusan Allah. Nah, disinilah awalnya sebenarnya, karena dianggap bahwa Rasul sudah mati. Ini yang menjadi sebuah rentetan yang sangat panjang ya, yang menjadi awal dari terjadinya situasi sampai hari ini gitu. Nah, padahal baginda Nabi sendiri menubuatkan bahwa akan selalu ada yang melanjutkan
posisinya ya sebagai seorang ulil amri. Akan selalu ada rasulun min anfusikum, akan selalu ada utusan Tuhan di antara kamu gitu ya, akan selalu ada ulil amri. Nah makanya baginda Nabi menguatkan yaitu adalah pewarisnya. Itu kita sebut sebagai ulama pewaris Nabi. Dalilnya jelas kan, itu di surat hadis Abu Dawud. Ini saya sebutkan nomornya ya, ini penting ini. Nomor 4291. Hadis Abu Dawud nomor 4291. Ya. Jadi bunyinya seperti ini. Saya juga kurang hafal, makanya saya coba melihat literasinya dulu di Google ya. Nah ini, jadi sumbernya HR Abu Dawud nomor 4291 ya. Ini dinilai hasan oleh Al-Albani ya, dan disebut sahih oleh sebagian ulama ya. Itu sangat sahih. Nah di sini Nabi bersabda, sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini pada setiap pergantian 100 tahun seseorang yang akan memperbarui urusan agamanya ya. Nah ini, jadi setiap 100 tahun itu akan ada seorang mujaddid. Jadi yang pembaharu inilah yang sebenarnya yang disebut sebagai ulama waris tadi. Dan di situ disebutkan bukan banyak ya, tapi seseorang loh ya. Coba lihat, perhatikan teksnya. Di situ seseorang, bukan banyak. Artinya per 100 gitu ya, per 100 tahun. Jadi setiap abad itu selalu ada pembaharu. Nah, kalau kemudian kita mengacu kepada itu ya, memang semestinya yang harus kita cari adalah pembaharu itu, karena disitulah yang menjadi kuncinya. Karena dia yang akan menempati posisi ulil amri itu. Kalau dia posisi ulil amri, maka dialah yang menjadi kiblat ketaatan kita. Dan mereka yang menolak untuk berkiblat kepada ulil amri itulah sebenarnya itulah yang disebut sebagai kafir. Jadi standarnya di situ mestinya, karena baginda Nabi sudah menetapkan rumusnya. Jadi ada rumus gitu. Jadi sebenarnya sangat jelas ini, agama ini yang dibawa baginda Nabi ini adalah ajaran yang sangat presisi gitu. Ada semua gitu hukum-hukumnya, aturan-aturannya gitu. Jadi kita tinggal menemukan ulil amri di zaman kita masing-masing, kemudian disitulah kita taat mengikut di situ. Apa yang dikatakan oleh ulil amri itulah yang merupakan syariat kita gitu. Kita harus berpegang teguh di situ, sami'na wa ta'na di situ. Termasuk di zaman ini kan. Nah itu. Ini saya coba iseng-iseng ya. Coba menghitung periode-periode itu. Kan tadi dikatakan 100 tahun. Jadi anggaplah periode emas itu kan, generasi emas itu kan pada saat ada baginda Nabi ya. Jadi itu sekitar 610 sampai sekitar 750 Masehi gitu. Nah, 100 tahun setelah itu berarti antara 700-an ya sampai 800-an. Ini kalau kita mencoba melihat di silsilah emas itu, di situ ada Imam Ja'far Shadiq. Jadi setelah periode antara
periode emas tadi baginda Nabi itu ya 600-an ya sampai 700-an. Kalau kita menarik 100 tahun ke depannya, itu ternyata itu periodenya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini ya, dia adalah imam ke-6 dari kelompok Syiah, tapi dia Sayyidi Syekh yang jalur silsilah ketiga dari Thariqah besar Naqsabandi itu. Kemudian dari silsilah keturunan dia adalah yang menggabungkan antara jalur Abu Bakar dengan jalur Imam Ali. Kalau kita melihat nubuahnya baginda Nabi juga, bahwa yang berikutnya yang menjadi penerusnya adalah dari keturunannya. Yang jelas keturunannya kalau dia dari jalur Imam Hussein gitu. Ketemu di situ. Nah, terus kalau kita mencoba menarik lagi 100 tahun berikutnya, itu berarti kesalahan ini berarti di sekitar 100 berarti di sekitar tahun 800-an sampai 900-an ya. Itu di situ saya temukan tokoh besar di periode itu adalah Abu Yazid Bustami itu. Nah, itu mursyid keempat di Thariqah Naqsabandi itu. Ini cuma iseng-iseng aja ya, bukan cocok logi atau apa ya. Tapi saya cuman kan ada dalilnya jadi gitu. Jadi dengan mengacu kepada dalil itu, saya mencoba membuat cocok logi. Ternyata kena gitu. Ya. Kena gitu. Nah, jadi ya dari jalur itulah mestinya kemudian kita menelusuri gitu sampai di zaman ini. Tentu dengan berbagai tanda-tanda alam ya, tanda-tanda yang lain gitu. Ya, Imam Al-Ghazali kan juga mengatakan berguru kepada guru, ke gurunya guru, ke gurunya gurunya gitu. Karena itulah yang kemudian menjamin ketersambungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya, melalui pembawa risalahnya baginda Nabi Muhammad gitu. Ketemu ini ketemu. Jadi mulai dari generasi emas, kemudian hadis tentang mujaddid per 100 tahun, kemudian kita mencocokkan periode-periode dari tokoh-tokoh siapa yang di zaman itu gitu. Ketemu itu karena kata kuncinya kan di situ tadi. Jadi ya ketika baginda Nabi mengatakan bahwa nanti yang menjadi pelanjutnya adalah dari keturunanku, lah ya benar memang seperti itu. Ketemu kan di situ 100 tahun. Benar asli keturunannya gitu. Nah, setelah itu kemudian artinya kan tentu nubuat itu sudah gugur kan. Jadi nggak perlu mencari hari ini keturunannya karena sudah ada terjadi 100 tahun. Nah, periode 100 tahun berikutnya pada zaman yang saya sebut tadi, ya tentu kan nubuatnya kan beda lagi gitu. Oke guys, sudah terlalu lama kita ngobrol ya. Tetapi ya saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba diarahkan sampai kepada pembacaan seperti itu. Ya awalnya nggak ada. Saya hanya mencoba untuk membuat judul tadi ya. Judul itu karena tadi saya kebetulan lagi scroll ya, dan saya menemukan
ternyata ada sebuah periode perjalanan ajaran Islam itu sampai hari ini, di mana ternyata benang merah dari perpecahan ya, firqah, mazhab dan sebagainya, ternyata itu tadi, karena adanya rentang waktu yang sangat jauh dari ajaran aslinya sampai ke kita. Di tengah perjalanan itu kan tentu muncul distorsi gitu. Nah, makanya hari ini pun, saat ini kita harus bisa, jadi kata kuncinya adalah bahwa generasi emas itu terjadi pada saat bersama dengan baginda Nabi. Jadi kalau kita mau masuk pada generasi emas itu adalah kita harus mencari siapa pewaris Nabi, dan kita mengikut kepada dia. Jadi kita akan berada dalam situasi yang sama ketika di zaman baginda Nabi, karena ada seorang sosok ulil amri yang menjadi pembimbing kita. Dengan melaluinya kita tersambung secara kodim gitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disitulah diwariskan rohani Nabi, isi dada Nabi, dan itulah yang menjamin ketersambungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mentaatinya, mengikutinya, berarti kita taat dan mengikut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kata kuncinya itu sebenarnya. Arahnya saya mengulas ini, ulasan yang panjang ini sebenarnya arahnya ke situ gitu. Ya, untuk menemukan periode generasi emas yang terbaik dalam ajaran ini adalah, kata kuncinya bagaimana kita bisa menemukan pewaris Nabi tadi. Ya, dan tentunya dia itu adalah hidup sesama dengan kita, bersama dengan kita. Ya, itulah yang kemudian menjamin kita untuk bisa ilaihi rajiun, ya, masuk kepada kesadaran rohani kita, untuk berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya, sampai kita ketemu dengan Sang Maha Rohani itu. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian obrolan kita kali ini, ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap session di channel Jalan Kodim, jalan menuju pembebasan, pencerahan, dan keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.